Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari PAI 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu tema yang berjudul mengatasi kondisi tidak suka masuk sekolah atau kampus. Sebenarnya ada banyak faktor yang melatar belakangi seseorang tidak suka untuk masuk sekolah atau kampus. Mungkin ada faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal yang membuat dia merasa tidak suka untuk pergi ke kampus atau ke sekolah. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu biasanya terjadi apabila kita sedang mengalami banyak masalah, kemudian kita memikirkan banyak hal, dan kita merasa terbebani dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampus tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya terjadi karena kita tidak nyaman dengan lingkungan yang ada di sana. Kita kurang suka dengan lingkungan yang ada di kampus tersebut. Yang kedua, dengan lingkungan pertemanannya. Kita tidak suka dengan beberapa orang atau bahkan satu teman di kelas kita. Kita tidak suka dengan cara pertemanannya, itu yang membuat seseorang tidak mau atau tidak suka untuk pergi ke kampus. Yang ketiga yaitu dosen atau pengajarnya. Dalam proses pembelajaran biasanya ada dosen atau pengajar yang saat menerangkan itu selalu menonton dan membosankan. Kemudian terlalu banyak tugas yang membebankan mahasiswanya. Seringkali kita tidak menyadari akibat dari perilaku kita yang tidak mau masuk ke kampus. Awalnya kita akan merasa senang, kita akan merasa nyaman, dan kita akan bebas dari tanggung jawab yang menuntut kita. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita baru menyadari pengaruh atau dampak apa yang timbul dari tindakan kita yang tidak mau masuk ke kampus tersebut. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi kita tidak ingin masuk kampus, atau bagaimana sih caranya kita untuk bersemangat pergi ke sekolah atau ke kampus. Itu ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu cari tahu hal apa yang membuatmu tidak ingin pergi ke kampus atau sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, merasa tidak ingin masuk sekolah atau kampus itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kemudian ada juga rasa tidak nyaman yang berasal dari diri kita sendiri. Soalnya tanpa kita sadari, kita memiliki banyak alasan untuk melakukan kegiatan atau melakukan hal tersebut. Maka dari itu, cobalah untuk memikirkan apa sih faktor terbesar apa yang membuat kita tidak mau masuk ke kampus atau sekolah tersebut. Mungkin salah satu halnya yaitu lingkungan yang kita tidak suka atau kita tidak nyaman. Kemudian teman-teman yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kemudian ada dosen atau pengajar yang proses pembelajarannya itu sangat membosankan. Kemudian setelah kita menemukan masalah atau faktor terbesar apa yang membuat kita merasa tidak mau masuk ke kampus itu, kita akan merasa lebih nyaman lagi ketika kita akan masuk ke kampus tersebut. Jadi kita harus mencari apa sih masalah atau faktor yang membuat kita melakukan kegiatan tersebut atau kita tidak mau masuk ke kampus. Kemudian yang kedua adalah beri waktu sejenak pada dirimu. Ketika kita sedang ada masalah, kadang kita memerlukan waktu untuk berpikir secara jernih. Jadi setelah mengetahui masalah apa yang membuat kita tidak ingin masuk ke kampus, kita perlu memberi waktu kepada diri kita dan pikiran kita untuk berpikir gimana sih mencari solusi untuk memecahkan masalahku ini, gitu ya. Misal kayak kita berpikir sejenak tentang solusi atau kita mencari solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita harus memberikan waktu kepada badan dan pikiran kita untuk berpikir secara jernih. Setelah itu kita akan menemukan solusi atau
gimana caranya kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dengan orang yang tepat. Seringkali jika kita sedang menghadapi masalah, biasanya kita mengajak bicara teman dekat atau orang kepercayaan kita. Kita bisa menceritakan masalah apa yang sedang kita rasakan atau masalah apa yang membuat kita itu tidak mau masuk ke kampus atau sekolah. Dengan bercerita kepada orang terdekat atau kepercayaan kita, bisa saja orang tersebut memberi solusi atau saran agar kita mau bersemangat lagi untuk masuk ke kampus. Biasanya faktor dorongan dari teman ini sangat mempengaruhi kebiasaan seseorang. Jadi apabila kalian bercerita kepada orang terdekat itu, biasanya kalian bisa diberi masukan atau saran supaya kalian tidak melakukan hal-hal negatif dan selalu melakukan hal-hal positif. Kemudian ada hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yanti'a." Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali nanti. Kemudian Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya mengutip perkataan dari Abu Darda, yaitu siapa yang tidak menganggap bahwa menuntut ilmu itu bukan bagian dari jihad, maka berkuranglah amalnya. Sudah dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa kita harus senantiasa menuntut ilmu dan bersemangat dalam mencari ilmu. Jadi jangan ada kondisi di mana kita rasa tidak mau atau tidak ingin untuk pergi ke sekolah atau kampus. Kemudian ada satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Di sini dijelaskan bahwa kita umat Islam harus selalu senantiasa bekerja keras dalam setiap urusannya, entah itu dalam urusan ilmu, dalam menuntut ilmu, atau dalam urusan yang lainnya. Kita harus selalu bekerja keras. Dan ditekankan bahwa kita harus selalu menuntut ilmu agar kita terbebas dari kebodohan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka apabila umatnya itu tenggelam dalam kebodohan. Kemudian kenapa sih seseorang itu sampai mau untuk tidak pergi ke kampus atau ke sekolah? Biasanya orang tersebut itu menerapkan dalam pikirannya kalau dia itu malas melakukan sesuatu, malas untuk melakukan sesuatu yang menurutnya sangat memberatkan bagi dia. Apabila dia terus-terusan berpikiran seperti itu dan tidak merubah mindsetnya, dia akan terus bermalas-malasan dalam kebodohan. Maksudnya dia tidak akan bangkit dari keterpurukan dan dia tidak akan mencari solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Kenapa dia sampai tidak mau pergi ke sekolah? Dia tidak mau mencari atau tidak mau memecahkan masalah dari apa yang sedang dia hadapi. Dia akan terus-terusan itu tidak mau pergi ke sekolah. Faktor terbesar apa yang membuat seseorang sampai tidak mau pergi ke kampus atau sekolah? Sebenarnya ini bisa berasal dari faktor diri sendiri, seperti dia sudah malas, kemudian dia sudah tidak bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Bahkan lebih parahnya lagi, dia sampai berpikir, untuk apa kalau dia masuk sekolah, untuk apa? Padahal dia sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan pendidikannya. Bisa jadi dia berpikiran lebih baik saya itu bersenang-senang daripada harus belajar berjam-jam, duduk di dalam kelas, kemudian di kelas hanya tidur, makan, dan tidak mendengarkan saat guru menyampaikan materinya. Kemudian apabila dia tetap pergi atau masuk ke kampus itu, mungkin dia
ada paksaan dari orang tua. Orang tuanya bilang kepada si anak kalau dia harus tetap melanjutkan pendidikannya untuk menunjang masa depannya. Namun apabila si anak ini tidak mempunyai pikiran untuk berubah atau tidak mempunyai semangat lagi dalam belajar, paksaan atau dorongan dari orang tua ini akan sia-sia karena si anak akan tetap malas-malasan dalam menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait mengatasi kondisi tidak mau masuk sekolah atau kampus. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.